Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-26 di pembahasan kitab Syarh Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini masuk di bab baru, ya, yaitu bab fa'il. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, babun al-fa'ilu marfu'un. Bab fa'il itu marfu, ringkas sekali di syarah, di matan. Intinya fa'il itu marfu. Fa'il itu marfu. Kaqama Zaidun wa mata Amrun. Seperti dua contoh ini, qama Zaidun wa mata Amrun. Cuma kadang kita bertanya, kenapa dia contohkan dua ini? Yaitu yang menjadi fa'il itu yang penting marfu. Apakah dia yang melakukan pekerjaan itu atau dia bukan dia yang melakukannya? Seperti qama Zaidun, siapa yang melakukannya? Zaid. Mata Amrun, siapa yang melakukannya? Kan begitu. Itu maksudnya. Makanya pengertian Ibn Hisham ini paling mantap sudah. Dan paling ringkas. Namanya fa'il itu adalah marfu. Kan kalau di buku dasar kan itu hanya untuk dasar, bahwa dia menunjukkan atas pelaku dari pekerjaan. Ada paham ini? Itu di dasar. Iya, di dasar. Kalau namanya fa'il di sini dia ada yang penting marfu. Yang penting dia apa? Marfu. Kemudian kata beliau hukumnya, wa la yata'akhkhar amiluhu anhu. Tidak bisa amilnya diakhirkan darinya. Artinya namanya fa'il itu harus terletak setelah amil. Tidak boleh terletak sebelum amil. Wala talhaquhu alamatu tatniyatin wala jam'in. Terus amilnya tidak boleh ikut padanya tanda musanna dan tanda jamak pada amilnya. Kecuali logonya siapa? Akalunil barogit. Bal yuqal, bahkan dikatakan qoma rojulan, padahal fa'ilnya ini dua ini. Warijal, wanisa, padahal banyak ini jamak. Kama yuqal qoma rojulun, sebagaimana dikatakan qoma rojulun. Sama saja itu. Tidak ada. Wasyadda, dan dianggap syad. Yata'aqabuna fikum malaikatum billail, yaitu dianggap syad bagi orang yang mengirob malaikatun sebagai fa'il, sementara yata'aqabuna itu waw jamaahnya adalah alamatul jama'. Maksudnya begitu. Dianggap syad orang yang mengirob itu. Makanya yang alam irob yang benarnya malaikatun adalah apa? Bisa diirob dua. Irob fasinya. Pertama bisa diirob badal dari waw jamaah. Yang kedua bisa diirob sebagai apa? Mubtada muakhkhar. Jadi asalnya itu malaikatun yata'aqabuna fikum billail. Jelas? Itu irob fasi. Kemudian dianggap irob syad, yaitu di atas logonya akalunil barogit. Kenapa dianggap syad? Karena tidak mungkin Nabi SAW berbicara dengan logo sebagian Arab. Logo yang tidak fasih. Demikian pula di dalam hadis, awamukhrijiyahum. Awamukhrijiyahum. Kenapa dianggap syad ini? Ini hadis Nabi SAW juga. Ketika awal turunnya wahyu, Nabi SAW kan diselimuti. Dan Nabi dibawa oleh istri beliau Khadijah. Ke siapa? Pamannya. Siapa namanya itu pamannya? Waraqah ibnu Naufal. Jadi di situ Waraqah yang bilang bahwa ini telah didatangi oleh namus, yaitu malaikat Jibril. Nanti dia akan diusir oleh kaumnya. Maka Nabi bilang, awa mukhrijiyahum. Ini ada asalnya ini. Iya. Ini ada ceritanya. Maksudnya dari mana? Kenapa bisa dianggap syad? Perhatikan ini. Jadi asalnya ini mukhrijuna baru ya saya hum.
Iya, ini kan isim fa'il. Jamak mudzakkar salim. Mau diidofakan kepada siapa? Ya mutakallim. Maka kalau jamak mudzakkar salim diidofakan, itu dihilangkan apa? Nunnya. Ini nunnya dihilang. Berarti jadinya rijui. Rijui. Kan begitu? Jelas kan? Setelah itu berkumpul ya sama waw dalam satu kalimat. Maka waw itu diubah menjadi ya. Jadinya gini. Muhrijui. Setelah itu ya cocok dengan kasro. Diubah dhamma itu menjadi kasro. Jadinya mukhriji. Ya ketemu ya di idgham. Aduh paham ini? Sekarang yang ini. Mukhrijun. Paham ini? Sementara fa'ilnya hum. Ini kan hanya maf'ulun bih. Apakah mereka akan mengeluarkan saya? Apakah mereka, ini fa'ilnya, akan mengeluarkan saya? Kata mereka, ini fa'ilnya. Ini kan fa'il. Sementara di sini ada tanda apa? Tanda jamak. Wow. Nah, di atas i'rab ini dianggap syad. Kenapa dianggap syad? Karena Nabi SAW berucap dengan i'rabnya akalunil barogit. Ada tanda jamak. Paham? Nah, supaya tidak syad, ya seperti tadi i'rabnya. Paham kan? Fa'ilnya tetap di sini. Hum ini adalah mubtada mu'akhkhar. Asalnya ahum mukhrijuni, ahum mukhriji. Paham kan? Bisa juga dia sebagai badal. Paham? Tapi kalau di i'rab kayak i'rab akalunil barogit, maka dianggap apa? Syad. Terus kata beliau rahimahullah berikutnya, wa talhaquhu alamatu ta'nits. Ini semua tentang fa'il, langsung beliau satukan di sini matannya. Dan ikut pada fi'il itu tanda mu'annas. In kana mu'annatsan, kalau fa'ilnya adalah mu'annas. Kaqamat hindun wa tala'at asy-syams. Wa yajuzul wajhan fi majazi ta'nits ad-dhahir. Boleh dua sisi pada mu'annas majazi, tapi dohir. Artinya kalau domir tidak boleh. Kalau mu'annas majazi terus dia berupa domir, maka tidak boleh ditinggalkan ta'nya. Misalnya asy-syamsu tola'at. Wajib. Anda paham ini? Kalau mu'annasnya majazi ta'nits terus isim dohir, maka boleh dua. Tahu boleh dua? Maksudnya boleh ditinggalkan ta'nya dan boleh ditaruh ta'nya. Nah, contoh lihat. Qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum. Lihat itu. Qad ja'atkum mau'idhatun. Mau'idah, mu'annas apa itu? Majazi atau hakiki? Majazi. Maka di situ ada ta'nya. Boleh juga ditinggalkan. Mana buktinya? Itu ayat kedua. Faqad ja'akum bayyinatun. Ada enggak ta'nya? Enggak ada. Ini menunjukkan boleh kalau dia mu'annas majazi. Wafil hakiki. Dan boleh juga ditinggalkan ta'nya pada mu'annas hakiki. Tapi syaratnya al-munfasil. Kalau terpisah dengan fiilnya. Jadi gini. Kalau begini katanya. Ja'at hindun. Boleh nggak dibuang ta'nya? Ja'at hindun. Boleh nggak dibuang? Nggak boleh. Tapi kalau dipisah. Ja'at indaka hindun. Boleh dihilangkan. Jadi ingat ini. Jadi ada dua yang boleh ditinggalkan tak. Pertama kalau mu'annasnya apa? Majazi. Kemudian yang kedua. Hakiki tapi apa? Terpisah. Jelas? Nah contoh. Hadaratil qadi imro'atun. Hadarat. Paham kan? Bisa antum bilang. Hadarul qadiya imro'atun. Boleh. Wal muttasil fi babi ni'ma wa bi'sa. Demikian pula boleh ditinggalkan tak walaupun bersambung. Jatuh langsung setelahnya. Tapi dalam bab ni'ma dan bi'sa. Nah, ni'matil mar'atu hindun. Boleh untuk tinggalkan ni'mal mar'atu hindun. Boleh. Wafil jama'
Dan pada jamak yang dimaksud di sini adalah jamak taksir. Ini tempat yang ketiga ini. Boleh dikasih ta dan boleh ditinggalkan apa? Tak. Anda paham ini? Jadi kalau ada jamak taksir menjadi fa'il, boleh antum kasihkan tak, boleh juga ditinggalkan. Contoh, qolatil a'rabu amanna. Lihat, qolatil. Boleh juga antum tinggalkan qola. Illa jam'ai tashi. Kecuali pada dua jamak sohi. Apa jamak sohi di sini? Mudzakkar salim dan muannas salim. Faka mufradaihima, maka dia berlaku seperti mufradnya. Jadi misalnya gini, seperti antum katakan tadi misalnya ja'at Zainabu. Ya kalau antum buat jamak muannas salim, Zainabat, tetap juga wajib. Ja'at Zainabatu. Jelas kan? Anda paham ini? Jadi ini yang berlaku boleh atau tidak kalau jamak taksir. Adapun jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim berlaku seperti mufrad. Nah, qomat Zaidun, tidak boleh kasih ta. Qomat al-Hindatu harus dikasih ta. Jelas? Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya, wa inna mamtana'a fin natri ma qomat illa Hindun. Dan tiada lain itu hanya tidak dibolehkan dalam natar artinya selain syair. Ma qomat illa Hindun li'annal fa'il mudzakkarun mahdhuf. Karena sebenarnya kata qomat ma qomat illa Hindun, sebenarnya ini kenapa tidak dikasih, antum tidak boleh bilang seperti ini, ma qomat. Antum di sini kalau di kalimat biasa, antum bilang ma qoma illa Hindun. Bukan ma qomat illa Hindun. Kenapa? Karena sebenarnya fa'ilnya itu mudzakkar mahdhuf. Sebenarnya asli kalimatnya ma qoma ahadun illa Hindun. Antum bisa paham ini? Antum bisa paham ini masalah? Ini tidak boleh. Kecuali dalam syair baru boleh. Paham ini? Alasan penulis kenapa? Karena fa'il pada hakikatnya siapa? Mudzakkar yang dihilangkan. Kahadfihi pinah, seperti dihilangkannya pada contoh. Au it'amun fi yaumin di masgobatin yatiman. Mana yang dihilangkan? Hah? Di sini. Au it'amun fi yaumin di masgobatin yatiman. Apa yang dihilangkan? Siapa yang tahu? Pertanyaannya, sebenarnya masalahnya, kenapa ini dibaca yatiman? Siapa yang beramal padanya? Siapa yang tahu? Yatiman kenapa dibaca nasab? Siapa yang beramal padanya? It'am, masdar. Anda paham ini? Mana fa'ilnya? Dihilangkan. Dipahami ini? Yang dihilangkan siapa di sini? Mudzakkar. Anda paham ini kan? Mudzakkar. Makanya tidak dikasih tanda muannas pada it'am. Wa qudiyal amru. Mana fa'ilnya? Ini sama ini. Mana fa'ilnya? Tidak ada kan? Karena yang ada di sini siapa? Naibul fa'il. Yang dihilangkan siapa? Mudzakkar, asli takdirnya. Qadallahul amra. Wa asmi bihim wa absir. Sama. Sama ini. Asmi bihim. Wa absir. Ini kan asmi ini fi'il tajuk. Anda bisa paham ini? Fi'il apa? Fi'il tajuk. Bentuknya saja. Bentuknya amr. Bisa itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada mengatakan asmi ini adalah fi'il amr. Ada fi'il amr. Ada mengatakan fi'il ta'jub yang bentuknya hanya bentuk apa? Bentuknya amr. Asalnya itu asma, ma asma'a, ma asma'u. Paham ya? Kemudian dibentuk menjadi fi'il amr. Akhirnya tidak bisa bersambung dengan dhamir itu. Ya kan? Setelah itu dijer dengan huruf jer. Jadi fa'ilnya itu asmi bihim. Kemudian pertanyaannya, mana fa'ilnya absir? Di situ syahidnya. Kan fa'ilnya asmi adalah bihim. Mana fa'ilnya asbir? Absir. Mahdhuf. Apa takdirnya? Hah? Itu kembali ke him.
Kan asalnya ini wa asmi bihim wa absir bihim. Anda pahamin? Jadi sama ini modelnya dihilangkan. Ini ceritanya belum samakan. Belum apa? Samakan di pembahasan penghilangan. Yang dihilangkan adalah mudzakkar. Sehingga tidak perlu dikasih tanda mu'annas. Cuman belum gabungkan antara contoh masdar beramal, fi'il majhul beramal, ya, terus fi'il ta'ajjub beramal, dihilangkan fa'ilnya. Ini belum tambahkan saja terakhir. Belum tambahkan saja terakhir. Syarah, kita lihat syarah, insyaallah antum akan lebih jelas lagi karena di matan belum ringkas sekali. Iya. Lamang qadal kalamu fi dzikril mubtada wal khabar. Tatkala selesai pembicaraan dalam menyebutkan mubtada dan khabar. Wa ma yata'allaqu bihima min abwabin nawasikh, dan apa yang terkait dengannya dari bab-bab penghapus hukum mubtada dan khabar. Syara'atu fi dzikri babil fa'il. Saya mulai dalam menyebutkan bab fa'il. Wa ma yata'allaqu bihi min babin naib, dan apa yang terkait dengannya dari bab naib fa'il. Wa babit tanazu, dan beliau akan langsung sebutkan nanti setelah bab naibul fa'il, beliau juga akan sebutkan bab apa? Tanazu. Wa ma yata'allaqu bihi min babil istighol, dan apa juga yang terkait dengan bab fa'il, yaitu bab istighol. Jadi di sini beliau sebutkan satu kaligus semua yang terikat. Lihat, mubtada langsung beliau bahas siapa? Kana, inna, donna. Fa'il boleh langsung sebutkan bab tanazuk dan bab apa? Istighol sekaligus naibul fa'il. Jadi langsung sekaligus begitu. Kemudian beliau berkata ilam. Ketahuilah. Annal fa'ila ibaratun anis min sari. Au mu'awwalun bih. Usnida ilahi fi'ilun au mu'awwal bih. Muqaddamun alaihi bil asolati. Waqi'an minhu au qa'iman bih. Masya Allah. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ketahuilah. Fa'il adalah ibarat dari isim sorry. Fa'il itu bisa berupa isim sorry. Nah, misalnya antum katakan ja'a Zaidun. Mana fa'il? Zaidun, isim sorry. Au mu'awwal bi, atau isim yang ditakwil ke sorry. Fa'il itu juga bisa berupa isim yang ditakwil ke sorry. Yaitu nanti fa'il berupa an bersama isim fi'il setelahnya. Nanti akan beliau contohkan. Beliau akan contohkan di bawah. Usnida ilahi fi'ilun. Yang mana fi'il disandarkan kepadanya. Artinya namanya fa'il itu diawali oleh siapa? Fi'il. Fi'il disandarkan kepadanya. Misalnya Anda bilang gini. Koma Zaidun. Koma Zaidun. Kata koma disandarkan kepada siapa? Zaid. Yang berdiri siapa? Zaid. Itu maksudnya. Au mu'awwal bih, atau yang ditakwil ke fi'il. Ini berlaku pada isim yang beramal amalan fi'il. Ya, yang diantaranya mutamimah sudah kita pelajari. Di antara isim beramal amalan fi'il di mutamimah apa? Isim fa'il. Itu kan dia ditakwil ke mana? Ke fi'il. Seperti contoh yang telah lewat, mukhtalifun alwanuhu. Asalnya yahtalifu alwanuhu. Muqaddam alaih. Yang dikedepankan padanya. Pada siapa? Pada isim. Karena syarat isim yang menjadi fa'il harus diawali oleh siapa? Fi'il. Bil asolah, yang dikedepankan padanya dengan asli. Maksudnya, asli di sini maksudnya hakiki. Atau hukman. Dikedepankan secara hakikat. Atau dikedepankan secara apa? Hukum. Paham, dikedepankan secara hakikat. Misalnya katakan gini. Doraba Zaidun. Hakikat fi'il dikedepankan daripada siapa?
fa'il, itu Zaidun. Tapi sekarang kalau ana bilang gini mustatir, Zaidun yadribu. Mana fa'il? Mana fa'il? Hah? Domir mustatir kan? Sekarang, di mana posisinya? Kan begitu? Apakah di awal fi'il atau di sebelum fi'il atau setelah fi'il? Kan begitu? Ini secara hukum dia di belakang. Karena fi'il dulu baru fa'il. Jelas ini? Karena hukum domir mustatir itu seperti hukum domir muttasil. Paham kaidahnya? Hukum domir mustatir itu sama dengan hukum domir apa? Muttasil. Misalnya gini. Dorobtu. Mana fa'ilnya? Tuh, berupa domir apa? Muttasil. Domir mustatir sama hukumnya. Dengan domir apa? Muttasil. Itu dia bilang hukman. Bersambung setelah fi'il secara apa? Hukum. Yang jelas asalnya. Dia diawali oleh apa? Fi'il. Paham Ubat? Iya. Waqi'an min. Apakah perbuatan itu terjadi darinya? Seperti tadi. Koma Zaidun. Siapa yang berdiri? Zaid. Au waqi'an bih. Atau perbuatan itu terjadi padanya. Seperti mata Amrun. Apakah perbuatan mati terjadi dari Zaid atau terjadi pada Zaid? Paham ini? Jelas itu? Jadi intinya fa'il itu adalah dia kata yang terletak setelah fi'il. Kata yang terletak setelah fi'il. Marfu. Disandarkan kepadanya fi'il. Atau kata yang berada di ta'wil fi'il. Agak rumit pengertian fa'il di Ibnu Hisham ya. Cuman mencakup semuanya. Misal dari beliau contohkan. Zaidun min qaulika dari ucapan antum. Doroba Zaidun Amron. Wa alima Zaidun. Lihat dua contoh ini. Fal awal isim. Yang pertama Zaid adalah isim. Usnida ilahi fi'ilun. Waqi'un mih. Disandarkan kepadanya fi'il. Yang fi'il itu terjadi dari Zaid. Betul enggak? Kan Zaid memukul Ammar. Berarti perbuatan memukul dari siapa? Dari Zaid. Jelas ini? Fa inna darba waqi'un min Zaid. Karena pukulan terjadi dari Zaid. Asan yang kedua, yaitu alima Zaid. Isim. Zaid juga isim. Disandarkan kepadanya fi'il. Tapi qaimun bih. Fi'il ini bukan Zaid yang mengadakannya. Itu fi'il alima. Sekarang, karena walaupun ada orang belajar, bisa nggak masuk ilmu padanya? Kalau Allah tidak masukkan. Begitu maksudnya. Jelas ini? Karena ilmu itu bukan yang hanya kita usahakan. Tapi ilmu itu adalah yang Allah berikan karena usaha kita. Bisa pahami? Ilmu itu bukan yang kita usahakan. Bukan. Iya kan? Tapi ilmu itu apa? Apa yang Allah berikan karena kita berusaha. Berarti ilmu itu terjadi dari kita atau ada pada kita? Ada pada kita, begitu. Bukan terjadi dari kita. Ini Masya Allah. Fa'innal ilma qaimun bi Zaid. Karena ilmu itu ada pada Zaid. Bukan Zaid yang mengadakan ilmu. Jelas antum paham ini? Inilah fa'il. Wa qauli awalan, ucapanku di sebelumnya, au muawwalan bih, atau ditakwil ke fi'il, ditakwil ke isim. Kan tadi kan ada isim sorry atau ditakwil ke sorry. Ucapanku itu apa maksudnya? Ya dakhulu fihi nah, masuk padanya contoh kata antaksya'a. Kata antaksya'a ini sebagai fa'il, tapi sorry atau tidak? Tidak jelas. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum. So, antum perhatikan fi'il ya'ni. Cari fa'ilnya. Lilladzi jar majrur. Lilladzina amanu. Amanu itu silatul mausul. An taksha'a qulubuhum.
Qulubuhum fa'ilnya antaksha. Sekarang pertanyaannya, mana fa'ilnya yakni? Paham pertanyaannya? Mana fa'ilnya yakni? Apa jawabannya antum? Fa'ilnya antaksha. Fi'an bersama fi'il bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Jadi bisa antum katakan, alam yakni lilladzina amanu khusyu'a qulubihim. Khusyu'u qulubihim. Dibaca dhamma. Fa'innahu, sungguhnya dia. Siapa dia ini? Antaksha. Fa'ilun ma'annahu laisa bismin. Dia fa'il, padahal dia bukan isim. Ini keunggulannya di buku di atas. Ternyata fa'il itu bisa berupa isim sorry. Kalau di buku dasar kan selama ini kita hanya bilang ja'a zaidun. Ternyata fa'il itu bisa berupa jumlah an bersama fi'il. Padahal dia bukan isim sorry. Lakinnahu fi ta'wilil isim wa huwal khusyu'. Akan tetapi dia berada dalam ta'wil isim, yaitu siapa? Khusyu'. Karena khosya'a yakhsha'u khusyu'an. Paham ini? Iya. Kemudian karena dia menjadi fa'il maka khusyu'u. Tidak ditanwin karena dia mudhaf. Qulubihim menjadi mudhafun ilai. Jelas kan? Jadi fa'il berupa isim, bisa berupa isim sorry, bisa juga berupa isim mu'awwal bis sorry. Wa qauli, dan perkataanku sanian pada yang kedua. Kalau tadi kan usnida ilahi fi'lun au mu'awwalun bih. Itu lagi. Dua kali kata mu'awwal. Au mu'awwalun bih yadkhulu fihi, masuk padanya mukhtalifun fi qaulihi ta'ala. Kata mukhtalifun dalam firman Allah Ta'ala. Mukhtalifun alwanuhu. Pertanyaan kita, alwanuhu ini sebagai apa? Begitu. Apa jawaban antum? Fa'il. Pertanyaannya, mana fi'ilnya? Setelah antum katakan alwanuhu adalah fa'il, mana fi'ilnya? Tidak ada. Yang ada adalah siapa? Isim yang berada di ta'wil mana? Fi'il. Yaitu mana isimnya? Mukhtalifun. Kata beliau fa'alwanuhu fa'il. Walam yusnad ilahi fi'ilun. Alwanuhu adalah fa'il. Tidak disandarkan kepadanya fi'il. Walakin usnida ilahi mu'awwal bil fi'il. Akan tetapi disandarkan kepadanya kata yang ditakwil ke fi'il. Wahuwa mukhtalifun fa'innahu fi ta'wili yakhtalifu. Yaitu mukhtalifun. Sungguh dia bisa ditakwil ke mana? Ke yakhtalifu. Paham kan? Ini baru uraian pengertian ini. Karena pengertian ini sejujurnya kita baru dapat di sini. Pengertian yang lengkap untuk pembahasan ini bahkan lebih luas di sini daripada nanti Ibnu Aqil. Lebih luas di sini pembahasan fa'il daripada nanti buku yang datang setelah ini. Ibnu Aqil, syarahnya Alfiyah bin Malik. Lebih luas di sini. Iya. Wa kharaja bi qauli muqaddamun alaihi. Keluar dengan ucapanku dikedepankan atas fi'il. Zaidun min qaulika Zaidun koma. Apakah Zaid fa'il? Karena secara makna ini, apa artinya Zaidun koma? Zaid berdiri. Jadi yang berdiri ini siapa? Zaid, kan begitu kan? Tapi tidak fa'il di sini. Kata beliau, falaisa bifa'il. Bukan fa'il di sini Zaid. Kenapa? Li'annal fi'ilal musnada ilai laisa muqaddaman alai. Karena fi'il yang disandarkan kepadanya tidak mendahuluinya, tapi dia malah didahului. Bal mu'akhkharon. Bahkan dia diakhirkan. Terus apa dia? Bal mu'akhkharon an, bahkan diakhirkan darinya. Terus apa dia? Wa innama huwa mubtada wal fi'lu khabaru. Tiada lain Zaid di situ adalah mubtada. Fi'il di situ adalah jumlah fi'iliyah. Sebagai apanya? Khabarnya. Terus mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdirnya. Huwa kembali ke Zaid. Jelas kan? Terus wa kharaja bi qauli. Keluar dengan ucapanku. Bil asolah. Ada kata tadi asolah. Muqaddamun alai bil asolah. Dikedepankan atasnya dengan asolah. Secara asal. Nahu contoh ucapannya Zaidun. Min qaulika qaimun Zaidun. Gimana ini?
Fa innahu wa in usnida ilahi syai'un muawwal bil fi'il. Sesungguhnya dia walaupun disandarkan kepadanya sesuatu yang ditakwil ke fi'il. Siapa itu? Qaimun. Wa huwa muqaddamun alaihi. Dan dia dikedepankan padanya. Jelas kan? Kenapa bedanya ini? Mukhtalifun dan qaimun. Kan ada bedanya. Tapi kenapa kita tidak katakan Zaidun fa'il? Lakin takdimuhu alaihi laisa bil asolah. Akan tetapi dia dikedepankan atas Zaid bukan aslinya. Li'annahu khobar. Karena aslinya ini kan Zaidun qaimun. Anda paham ini? Beda kalau mukhtalifun alwanuhu. Memang aslinya alwanuhu di belakang. Karena ada dhamir yang kembali ke sebelumnya. Anda paham nggak? Paham bedanya? Pada kata alwanuhu ada apa? Ada dhamir yang kembali kepada sebelumnya. Kalau ini, qaimun Zaidun. Bisa nggak antum i'rab Zaidun fa'il? Yang beramal padanya qaimun. Isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena aslinya Zaid ini bukan di situ. Aslinya Zaid tadi di mana? Sekarang. Di depan. Aslinya ini adalah Zaidun qaimun. Maka kata bil asola ini penting sekali. Memang asalnya dia di setelahnya. Diawali oleh fi'il atau yang berada pada ta'wil fi'il. Paham kan? Fahuwa fi niyati ta'khir. Kalau begitu dia walaupun diucapkan di depan tapi berada di niat di mana? Diakhirkan. Anda paham ini kan? Jelas kan? Jadi memang harus aslinya dia di belakang. Setelah fi'il atau setelah kata yang bisa ditakwil ke fi'il. Jelas kan? Terus wa kharaja bi qauli, keluar dari ucapanku waqi'un min ila akhir sampai akhir. Nah, Zaidun min qaulika, Zaid dari ucapan antum, duriba Zaidun. Nah, bisa enggak Zaidun fa'il? Paham ini? Kan apa artinya duriba Zaidun? Zaid dipukul. Ini kan waqi'un minhu atau waqi'un alai? Kalau waqi'un alai berarti dia dikena. Kalau waqi'un min dia yang melakukan. Sekarang ini kata ini duriba Zaidun. Zaid bisa menjadi fa'il? Enggak. Alasan kita karena dia bukan waqi'un min. Anda paham ini? Fa innal fi'ilal musnad ilaihi waqi'un alai. Karena fi'il yang disandarkan kepadanya terjadi atasnya, bukan terjadi darinya. Walaisa waqi'an min wala qa'iman bih. Bukan terjadi darinya, bukan pula ada padanya. Jelas kan? Tapi dia dikenai. Jadi ada 3 sekarang ya. Ada waqi'un minhu, ada waqi'un bihi, ada waqi'un alai. Yang menjadi fa'il adalah 2 darinya. Waqi'un minhu dan waqi'un bih. Anda paham ini? Iya, jelas ya? Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya. Wa innama masaltu al-fa'ila biqoma Zaid wa mata Amr. Tiada lain, saya contohkan fa'il dengan koma Zaid dan mata Amr. Di ulama, agar supaya diketahui, annahu laisa ma'na kaunil isim fa'ilan, anna musammahu ahdasa syai'an. Untuk diketahui, bahasanya bukan berarti keberadaan sebuah isim itu sebagai fa'il, bahwasanya dia yang disebut itu, dia yang melakukan sesuatu itu. Belum tentu. Ada pahamin? Untuk menjelaskan, untuk diketahui, bahwasanya makna keberadaan isim sebagai fa'il, anna musamah, bahwasanya yang disebut sebagai fa'il itu, ahdatsa syai'an. Dia yang melakukan sesuatu itu. Paham ini? Bukan berarti begitu. Karena coba lihat. Kalau dia pelakunya cocok kalau koma Zaidun. Tapi kalau mata Amrun. Anda paham ini? Untuk supaya antum sadar. Bahwa namanya fa'il itu tidak selamanya dia yang melakukan sesuatu itu. Jelas ini? Bal kaunuhu musnadan ilaihi ala wajhil madkur. Bahkan dia dikatakan pelaku. Karena dia disandarkan kepadanya perbuatan itu. Lihat. Koma Zaidun. Karena Zaid yang berdiri. Mata Amrun. Karena Amr yang mati.
Itu maksudnya. Bukan karena dia melakukannya. Bisa saja dia melakukannya. Seperti koma Amrun, koma Zaidun. Bisa juga dia bukan pelakunya. Tapi perbuatan itu ada padanya. Anda bisa paham ini? Ini memang agak sulit karena kita baru dapat. Paham ya? Sebenarnya kesimpulannya kata pendeknya. Namanya fa'il itu tidak harus dia pelaku dari pekerjaan. Namanya fa'il tidak harus dia pelaku dari pekerjaan. Bisa jadi pelaku. Bisa juga bukan dia pelakunya. Tapi ada padanya. Pelaku contoh koma Zaidun. Contoh yang dia bukan pelakunya tapi ada padanya, terjadi padanya. Adalah siapa? Mata Amrun. Yang penting fi'il disandarkan kepadanya. Ala taro, tidakkah antum melihat? Anna Amron lam yuhdithil maut. Bahasanya Amr tidak melakukan kematian itu. Dah, Amr tidak berbuat untuk mendatangkan apa? Kematian. Karena kematian itu sudah ditentukan. Ma'adzalika, tapi bersamaan dengan itu yusama fa'ilan. Dia dinamakan apa? Fa'il. Dah, padahal dia bukan melakukan apa? Pekerjaan. Jadi dari sini makanya di pengertian dasar itu kata wadalla ala man fa'alal fi'il dan menunjukkan atas pelaku dari perbuatan itu hanya pelengkap saja. Paham? Pengertian dasarnya itu adalah isim marfu. Paham kan? Waqa'a ba'dal fi'ilil ma'lum. Sampai situ saja. Dia adalah isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Itu sudah cukup pengertian fa'il. Adapun kata setelahnya wadalla ala man fa'alal fi'il dan menunjukkan atas pelaku dari pekerjaan itu untuk pemula saja supaya dia paham. Oh, fa'il itu adalah pelaku. Fa'il itu adalah apa? Pelaku. Padahal hakikatnya bisa dia pelaku, bisa juga dia bukan pelaku tapi terjadi padanya. Terjadi padanya. Jelas kan? Itu uraiannya. Ini terasa sulit karena kita baru dapatkan di Qotur Nada. Pengertian fa'il secara lengkap seperti ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza araftal fa'ila, kalau antum sudah tahu fa'il seperti itu, fa'lam annalahu ahkaman. Ketahuilah bahwasanya dia punya hukum-hukum yang harus antum perhatikan. Ahaduha, salah satunya, alla yata'akhkhar amiluhu an, amil tidak boleh diakhirkan darinya. Fala yajuzu pinah, tidak boleh pada contoh koma aku, koma akwak, koma akwak antakul akwak ke koma. Boleh enggak? Tidak boleh. Waqad tadammana dzalikal had alladzi dzakarna, telah terkandung hal itu di pengertian yang kami sebutkan. Kan tadi kan belum bilang kan di pengertian yang belum sebutkan apa? Usnida ilaihi fi'lun muawwalun bihi muqaddamun alaihi bil asalah. Paham ini? Dikedepankan fi'ilnya itu. Maka ini sudah ada dalam pengertian yang kami sebutkan. Wa inna ma yuqal akhwaka qoma. Kalau memang antum mau kedepankan akhwaknya, maka antum bilang apa? Akhwaka koma, supaya fa'ilnya bukan akhwak, tapi fa'ilnya siapa? Alifnya, domir itnain. Ya, fayakuna akhwaka mubtada, wa ma ba'dahu fi'ilun wa fa'il, wal jumlah khobar. Itu kalau antum mau bilang begitu. Jelas kan? Supaya pas. Asani yang kedua, hukum fa'il yang kedua, Allah yalhaqu amilahu alamatu tatniyatin wala jama'. Tidak boleh ikut pada amilnya itu fi'ilnya. Tanda mutanna, tidak pula tanda jama'. Fala yuqol, tidak boleh dikatakan koma akhwak. Bilang koma akhwak. Itu antum irob akhwak fa'il. Wala komu ikhwatuk. Dan tidak boleh antum bilang komu ikhwatuk. Itu antum irob ikhwatuk sebagai apa? Fa'il. Wala kumna niswatuk. Itu antum irob niswatuk sebagai apa? Fa'il. Bal yuqal fil jami, bahkan antum katakan pada semuanya koma bil ifrad dengan tetap tunggal. Kama yuqal koma aku, sebagaimana dikatakan koma aku, sama saja. Mau aku ikhwatuk tetap koma. Hada huwal aksar. Ini kebanyakannya. Ini apa? Kebanyakannya. Wa minal Arab, dan di antara orang Arab
man yalhaqu hadhil alamat. Di antara orang Arab ada yang mengikutkan tanda-tanda ini. Bil amil, terhadap amilnya. Fi'ilan kana, apakah dia itu adalah fi'il? Kaqauli alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Ya. Jadi dia i'rab itu malaikatun sebagai apa? Fa'il. Dari yata'aqabun yang ada tanda jamaknya. Au isman, atau isim. Kaqauli alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum. Qala dzalika lamma qala lahu Waraqah ibn Naufal. Beliau ucapkan hal itu tatkala berkata kepadanya Waraqah ibn Naufal, wadittu an akuna ma'aka it yukhrijuka qaumuk. Saya berharap waktu itu saya masih hidup bersamamu ketika kaummu mengeluarkanmu. Wal aslu, lihat asalnya ini, awa mukhrijuya. Bahkan bukan seperti itu asalnya. Kurang satu langkah ya. Tadinya kan asal gini. Awa mukhrijuna, itu dulu. Itu asal dasarnya. Karena nun ini hilang karena dia mudhaf. Tapi belum langsung begitu asalnya karena memang nun pasti hilang kalau dia mudhaf. Faqulibatil wawu ya'an. Maka diubah wawu menjadi apa? Ya. Paham kan? Karena kalau ada wawu berkumpul sama ya dalam satu kalimat, maka wawu pasti jadi ya. Wa udghimatil ya fil ya. Setelah itu diidgham ya ke ya. Wal aktsar ayyuqal, dan kebanyakan dikatakan ya ta'aqabu fikum malaikatun, atau awa mukhriji tanpa ditasdid. Hum bitafifil ya. Diringankan ya-nya, itu tidak ditasdid. Karena kalau ditasdid berarti tadi dua ya kan diidgham. Satu ya mutakallim, satunya ya yang dari waw. Paham ini? Itu asalnya. Jelas ya? Itu asalnya. Tapi ingat, sudah lewat di mutamimah, anak katakan sama antum sebenarnya tidak perlu dikatakan asal kebanyakannya. Karena memang ini bisa di-i'rab dengan i'rab yang lain. Ya kan? Sudah lewat di mutamimah bahwa ini anak jelaskan bisa di-i'rab berapa i'rab? 3. Bisa di-i'rab dengan lugu akalunil barogid seperti tadi. Di-i'rab sebagai fa'il. Adapun waw atau alif itu adalah tanda jamak atau tanda musanna. Bisa i'rab kedua sebagai badal, di i'rab ketiga bisa mubtada muakhar. Bisa mubtada muakhar. Selesai. Wasalis, ke hukum yang ketiga terkait dengan fa'il, annahu idza kana muannasan. Bahasanya kalau fa'ilnya muannas, lahiqa amilahu ta'u ta'nits as-sakinah. Maka ikut amilnya tak tanis yang disukun. In kana fi'lan madiyan, kalau dia fi'il madi. Jadi yang ikut padanya tak tanis sakinah kalau dia fi'il madi. Awil mutaharrika in kana wasfan. Atau tak yang berharokat kalau dia sifat. Iya kan? Iya, maksudnya gini. Kalau itu adalah isim beramal amalan fi'il, maka diikutkan tak marbuto. Aqaimatun Maryamu. Aqaimatun Maryamu. Maryamu sebagai apa? Fa'il. Qaimatun? Qaimatun? Isi. Beramal-amalan fi'il. Mana tanda tanisnya? Tak marbutoh. Itu keunggulannya. Paham tak? Marbutoh. Lihat. Fatakul qamat Hindun. Wa Zaidun qaimatun ummuhu. Wa Zaidun qaimatun ummuhu. Apa antum i'rab Zaidun? Mubtada. Qaimatun? Qaimatun? Khobar. Khobar kan? Maka dia marfu. Hah? Enggak. Khobar. Ada paham ini? Marfu. Dipahami? Cuma masalahnya kenapa khobarnya pakai tak? Karena di sini khobarnya beramal-amalan fa'il. Paham? Beramal-amalan fi'il. Dikasihkan tak karena fa'ilnya apa? Ummu. Paham ini? Bisa juga antum katakan qaimatun bukan khobar. Tapi isim beramal-amalan fi'il.
Terus jumlah fi'il fa'il fi mahalli raf'in khobar. Paham kan? Khobarnya siapa? Zaidun. Jelas? Kemudian kata beliau, summa tarotan yakunu ilhaqut ta' jaizan wa tarotan yakunu wajiban. Kemudian tak itu bentuk ikutnya itu kadang ikutnya boleh, kadang juga ikutnya apa? Wajib. Kapan wajib? Ya. Dan kapan boleh? Lanjut. Sudah dulu? Iya kah? Alhamdulillah. Masalah fa'il yang dikenai pekerjaan. Perbedaannya fi'ilnya. Kalau maf'ul fi'il lazim, fi'il muta'addi. Tah? Di fi'ilnya saja nanti. Kalau maf'ul fi'il lazim, fi'il muta'addi. Kalau fi'ilnya lazim, tidak bisa. Berarti dari kita tadi apa yang disebutkan awal ini itu satu yang kita oleh ke masdar satu kita oleh ke fi'il. Iya. Dan maksudnya sekarang kan dua kali belum ulang kata di ta'wil. Jadi pertama belum berbicara tentang fa'il. Fa'il itu bisa berupa isim sorry, dah, dan bisa juga berupa mu'awwal. Artinya tidak jelas ki fa'il sebagai isim di situ, tapi dia jumlah. Yang kedua fi'il. Belum berbicara juga tentang fi'il. Ini yang menjadi fi'il, amil yang menjadi amil. Bisa fi'il, bisa juga isim yang ditakwil ke fi'il. Jadi pertama belum berbicara tentang fa'il, yang kedua belum berbicara tentang amil yang beramal pada fa'il. Di pengertian, paham Pak Sunar? Kalau dia isim fa'il atau isim beramal-amalan fi'il, tidak harus. Alwanuhu kan kembali ke madu sebelumnya. Ini kan bercerita tentang lebah. Yang jelas beliau bilang tadi dia tidak sebelum alwanu. Asalnya memang dia alwanu itu setelah mukhtalif. Kalau asalnya terletak sebelum mukhtalifun tidak bisa. Makanya tadi dia bilang dia terletak setelahnya bil asolah. Asalnya memang di setelahnya.